Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda terhadap para sahabat yang isinya adalah, nanti umatku akan mengalami satu peperangan yang amat hebat. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang apakah itu?" Dijawab oleh Rasulullah, yaitu umatku ketika saat memerangi hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu, berbagai macam kita telah mengalami proses di mana kita akan mencari jati diri kita. Kita mencari pembimbing kita untuk memberikan satu petunjuk bagaimana caranya kita ketika saat memerangi hawa nafsu betul-betul di situ memperoleh satu kemenangan. Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya perang yang amat berat adalah perang melawan hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu itu ada pada diri kita, yang setiap saat dan waktu akan membuat hati kita, membuat ruh diri kita lalai dari Allah. Selalu hati diarahkan untuk bermaksiat pada Allah, baik di dalam hal perilaku yang dikatakan di dalam hukum syariat taat, lebih-lebih perilaku di dalam maksiat. Jadi nafsu itu sendiri tidak hanya menggoda, tidak hanya memerangi kita ketika saat diri melakukan hal yang taat dan yang diperintah saja, tetapi juga dia nafsu akan memerangi kita di dalam hukum maksiat, juga di dalam ketetapan Allah, bala ataupun nikmat. Nafsu tidak mengenal hal itu. Nafsu yang jelas membikin hati atau jiwa atau ruh ini lari dari Allah dan mengikuti apa yang menjadi kehendak hawa nafsu. Apa kehendak hawa nafsu itu? Menjadikan zona hati ini selalu melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mencari dan mendapatkan pembimbing hati kita untuk bagaimana cara memenangkan pertempuran dengan hawa nafsu di setiap saat dan waktu. Dengan modal ilmu, amal, dan istiqomah yang diajarkan terhadap kita oleh Sang Guru akhirat, kita jadikan sebagai senjata untuk bisa melawan hawa nafsu itu sendiri. Bapak Ibu, ketika saat sudah memegang ilmu, amal, dan istiqomah, cara untuk mempertajam senjata kita hanya dengan cara kita selalu memegang teguh takwa tali Allah melalui zikir terhadapnya. Istilah senjata tatkala tidak kita operasi, pisau tatkala tidak selalu kita asah,
maka kelama-lamaan pisau itu akan tidak makan. Artinya pisau itu tidak tajam, sehingga ketika saat kita memerangi hawa nafsu, di situ ada kesusahan. Terus bagaimana caranya kita sekali tebas dia akan terjungkal? Hanya satu, sesuai dengan apa yang telah didawuhakan dening Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi ittaqullaha haitsuma kunta. Berarti takwa itulah yang harus selalu kita jalankan dimanapun Anda berada. Takwa yang sebenar-benarnya, artinya kita jangan hanya melakukan takwa secara syariah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jasmaniah, jangan. Tetapi juga harus melakukan takwa secara hakikat, yaitu meninggalkan larangan. Apa larangan Allah? Hati berkasih sayang terhadap kesenangan dunia. Apa perintah Allah? Hati selalu diperintahkan untuk yakfur bitaghut, artinya lari dari nafsu subhanahu wa ta'ala. Laksanakan di saat apapun keadaan Anda melalui sistem zikir sirul asror. Bapak Ibu, ketika munculnya zikir sirul asror, biasanya itu mudah dari zikir sirri, maka zikir sirri itu harus juga kau kumandangkan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan apapun. Sekali lagi, apapun sikon kondisi kita, tetap pegang teguh takwa sebagai tali Allah melalui zikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sampai-sampai Allah memberikan perintah zikron katsiron, sebanyak-banyaknya kau zikir. Berarti di situ tidak mengenal waktu dan tempat, apapun keadaan kita. Hal yang untuk mempertajam pisau itu kita asah. Hal yang untuk mempertajam makrifat terhadap Allah, takwa melalui zikir itu yang selalu Anda lakukan. Bapak Ibu, manakala hal itu betul-betul kau pegang teguh, berarti kau jalankan dengan sungguh-sungguh, aku yakin hal itu akan mudah Anda untuk menghindar atau melemahkan nafsu pada diri Anda masing-masing. Nafsu selalu mengarahkan hati kita untuk mengakui segala hal apapun itu berperan dari makhluk. Sebab manakala ini muncul di dalam hati kita, yang terjadi akan muncul beberapa sifat yang dicela. Pasti akan muncul riya, akan muncul hasud, akan muncul takabur, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya dikarenakan di dalam hati kita memakai menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga siapapun yang akan menjadi budaknya hawa nafsu, dia pasti harus mengikuti hukum nafsu. Sedangkan hukum nafsu adalah Anda harus hati ini melihat semuanya itu bersumber dari makhluk.
Sehingga tidak heran muncullah sifat-sifat tercela atau sifat basariah. Bapak Ibu, untuk memerangi sifat keakuan kita sebagai makhluk, ini memang awalnya tidak mudah. Dan ini tidak bisa dilakukan golongan kita yang hanya berpedoman dengan hukum syariat saja. Tidak bisa. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita telah dikalahkan oleh hawa nafsu. Dengan bukti hati ini telah mengakui atas semua apa, kehendak atas semua apa, perilaku atas semua apa, peran itu pasti kita akui kalau kita yang melakukan. Lah, posisi hati yang seperti ini, maka jangan heran jikalau hati kita akan ingat sana, ingat sini, yang kerja itu dunia. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, manakala kita hanya memakai pedoman hukum syariah saja, maka sampai kapanpun hati ini tetap kalah oleh hawa nafsu. Ibarat kita memerangi terhadap musuh senjata. Kita tidak bisa melihat sana dikarenakan kita buta, sedangkan sana bisa melihat kita. Secara logika kita tidak akan pernah menang. Sampai kapanpun kita akan tetap menjadi pecundang. Bapak Ibu, oleh sebab itu diturunkanlah oleh Allah bil huda wa dinil haq. Diturunkanlah oleh Allah petunjuk dan ajaran-ajaran tentang bagaimana caranya hati ini bisa mengalahkan hawa nafsu dengan oleh utusannya, yang dibawa oleh utusannya. Sehingga disinilah yang kami maksud dengan ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat itu memahamkan terhadap diri kita untuk belajar mengenal Allah sedikit demi sedikit. Sebab pada hakikatnya yang bisa memerangi hawa nafsu, yang mengalahkan hawa nafsu, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ilmu hakikat itu adalah satu ilmu yang kita jadikan sebagai landasan awal kita untuk ini disebut sebagai takwa. Bapak Ibu, ketika senjata kita bawa, maka di situ Anda akan bisa untuk menetralisir, Anda untuk mendeteksi pergerakan daripada nafsu pada diri Anda. Tatkala ini sudah Anda jinakkan, maka yang bermunculan di dalam hati Anda sifat terpuji. Sifat di mana selalu mengedepankan akhlak ilahiyah, yaitu akhlak hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas akhlak istimaiyah, akhlak hablum minan nas. Bapak Ibu kami, jadi untuk mempertajam kemakrifatan Anda, mempertajam senjata Anda yang tiap saat dan waktu Anda selalu berperang melawan hawa nafsu, Anda harus memegang teguh tali Allah yang kami sebut sebagai takwa dengan memakai sistem zikir sirul asror.